Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, pemirsa ibadah online yang mari, dimanapun berada saat ini. Puji Tuhan kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah online yang mari ke-128 di tahun 2023 ini. Kami menyambut dengan gembira Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti ibadah online yang mari melalui YouTube ini. Doa harapan kami, Bapak Ibu, Saudara-saudari semua di tahun 2023 yang baru ini dalam keadaan sehat-sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Tema ibadah online yang mari ke-128 hari ini, hari Sabtu 21 Januari 2023 adalah hidup baru dengan hati baru dan langkah baru, yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Lee Simon Stevie, MDiv. Kiranya seluruh acara berjalan dengan lancar dan memberkati kita semua. Mari kita mulai ibadah online yang mari ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 4 ayat 21 sampai dengan 24 yang berkata, "Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dalam pikiranmu, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya." Amin. Mari kita naikkan pujian yang berkata, "Besar anugerah-Mu." Melayani
kita akan lanjutkan pujian kita yang berkata, Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Karena Dia sungguh baik bagi orang-orang yang percaya kepada Dia dan yang mengasihi Dia. Amin. Selanjutnya kita akan dengarkan persembahan pujian dari vokal grup Gihon Jakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom semua sahabat Yamari yang dikasih Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Sukacita kami Gihon dapat ambil bagian bersama Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online service hari ini. Kami akan menaikkan satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 berkata demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Hari ini kita ada di dalam musim kehidupan yang berat. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi di dalam hidup ini, tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita takut. Sebab ada Tuhan Yesus yang memegang kendali setiap kehidupan kita. Karena Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Tidak pernah Dia meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. La la la. La 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 la.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk ditaburi benih firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Lee Simon Sevi MDiv dari Jakarta. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian yang berkata, Allah mengerti, Allah peduli. Karena dialah Allah yang mengerti dan yang peduli atas kehidupan kita, dan kita mau melangkah bersama dengan Dia di tahun 2023 ini. Amin. Puji syukur kita akan kembali membaca sabda Tuhan. Sebelumnya, biarlah kita berdoa agar Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kiranya Kau berkenan menolong sehingga pembacaan dan permenungan sabdamu menyertai kami mengisi kehidupan kami yang baru di tahun yang baru dengan semangat baru dan isi hidup yang baru.
Berkatilah kami dan bekalilah, sehingga kami sungguh menjadi alat berkat yang senantiasa memuji nama-Mu dan selalu berdoa agar perjalanan hidup kami penuh bahagia karena Tuhan. Kiranya Kau berkenan menyertai hamba-Mu dan juga para pendengar setia Yamari dimanapun Tuhan menempatkan. Kiranya Kau berkenan menolong dan menyertai kami. Demi Putra-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan satu bagian sabda Tuhan terambil dari Mazmur nomor 9, ayat yang ke-8 sampai ke-11. Seperti ini bunyi firman Tuhan. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat, para pendengar Yamari yang saya kasihi, yang Tuhan Yesus Kristus juga sayangi. Hari ini saya boleh memberikan sebuah tema tentang hidup baru dengan hati baru dan langkah baru. Apa yang ingin kita dapat dari bagian ini? Sudah barang tentu kita mendengar entah pemimpin negara kita Bapak Presiden Joko Widodo yang mengingatkan di dalam salah satu ungkapan dia membuka tahun yang baru bahwa kita harus hati-hati karena hidup yang tidak mudah di tahun yang baru. Apapun yang dikatakannya, bahkan pemimpin gereja pun mengutipnya sehingga mereka juga mengajarkan jemaat untuk waspada ini dan itu. Kita tidak bisa mengingkarinya. Kita tidak bisa juga menghindarinya. Tapi bagaimana Anda dan saya bisa hidup baru dengan hati baru dan langkah baru? Mazmur 9 dan Mazmur 10 sebenarnya adalah dua nomor yang menyatu. Dan kita tahu apa yang sebenarnya menjadi sebuah kesimpulan penulis Mazmur ini. Mau mengatakan bahwa Tuhan ya Tuhan, manusia ya manusia. Pada waktu Tuhan dikecilkan menjadi manusia, bahkan melupakannya, maka manusia yang seperti itu akan hilang selamanya tanpa diingat siapapun. Tapi siapa yang mengakui bahwa dia hanya sekedar manusia yang kecil dan mengharapkan Tuhan yang besar bagaikan gunung batu keselamatan, dia akan bertahan meskipun sesulit apapun. Itu yang ingin kita dalami sehingga sabda ini melengkapi kita. Saya teringat tentang juara dunia yang menjadi heboh tentang seorang Lionel Messi, pemain Argentina yang masih muda, karena dia pun umurnya baru 35 tahun ketika menjadi sosok yang membawa Argentina menjadi juara dunia. Bahkan dia mendapatkan julukan pemain terbaik sampai memiliki sekian award dan begitu penuh di dalam genggamannya. Tahukah Anda betapa dia tidak mudah untuk menyiapkan diri seperti itu? Saya ingin mengutipkan apa yang menjadi bagian yang dia pernah katakan sehingga dia menjadi pemain dunia. Dia katakan begini, I always thought I wanted to play professionally, and I always knew that to do that I'd have to make a lot of sacrifices. I made sacrifices by leaving Argentina, leaving my family to start a new life, katanya. I changed my friends, my people, everything, but everything I did for football to achieve my dream. Lionel Messi, pemain bola dunia asal Argentina, terlahir 24 Juni 1987. Jemaat Tuhan yang saya kasihi. Jadi ketika dia mengatakan bahwa dia ingin menjadi pemain profesional terbaik, dia tahu untuk mewujudkan itu akan banyak pengorbanan, keterlukaan, kehilangan, dan seterusnya. Bahkan dia harus meninggalkan Argentina, dibayar oleh klub-klub profesional, bermain untuk mereka, dan dia hanya sekedar mendapat bayaran. Dia kehilangan teman, dia kehilangan atmosfer, dia kehilangan semua. Dan dia melatih dengan hal yang baru,
hati yang baru, langkah yang baru. Karena tujuannya jelas. Kalau Anda dan saya hari ini dalam kehidupan baru tidak jelas tujuannya, jelas Anda akan pusing, Anda akan susah meskipun doa Anda tidak putus-putusnya. Kita harus waspada sedemikian rupa sehingga kita tahu apa yang menjadi tujuan kita. Bahwa pemazmur itu mau menggarisbawahi bahwa Allah yang ditinggalkan oleh umatnya itu adalah hakim yang adil, hakim yang benar yang akan menuntut pertanggungjawaban kepada siapapun. Dan ketika mereka adalah orang-orang yang taat kepada hukum, itulah yang disebut dengan umat yang kudus. Jadi umat kudus itu bukan bajunya putih, omongannya itu seperti hal yang rohani, bukan. Tapi umat kudus adalah umat yang takluk kepada titah-titah Tuhannya, yang mempraktekkan nilai-nilai kehidupan di dalam kesehariannya. Itulah yang dikatakan dengan sebuah semangat baru, langkah baru, karena hidup itu dianggap sebagai sebuah perjalanan. Maka setiap langkah kita itu adalah gerakan roh yang membuat Anda dan saya harus hidup di dalam senantiasa pembaruan. Dan bagian itu menjadi bagian yang Paulus pernah katakan di jemaat Efesus pasal yang keempat. Kalau saya boleh bacakan buat ibu bapak, kenapa kita harus berjalan dalam kehidupan yang baru itu, dikatakan di dalam ayat yang ke-21 sampai yang ke-24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Paulus mengajak bahwa kalau engkau ingin mengisi hidupmu di tahun yang baru, di kesempatan yang baru, sementara status hidup kita bukan manusia yang baru, saya pikir itu kekonyolan baru. Tetapi ketika kita ingin memutus segala kekonyolan itu, kita harus menghargai kemanusiaan baru kita itu berdasarkan rekonsiliasi. Padahal kalau kita sedang mengalami keributan, kericuhan, bahkan di tingkat dunia, Dewan Keamanan PBB akan membuat resolusi nomor sekian supaya negara-negara yang bertikai selesai dan harus menghidupi tata aturan baru yang disepakati. Mereka menyebutnya resolusi, sehingga orang bisa hidup berdamai. Tapi Paulus ketika menegaskan di dalam pembaruan hidup kita menjadi anugerah yang kembali diberitakan, dia tidak sekedar menyebut resolusi, yaitu ada solusi yang diulang supaya engkau dan saya hidup di dalam pembaruan. Tapi dia menegaskan tentang rekonsiliasi, ajaran yang ditegaskan oleh Allah di dalam Yesus, yang melaluinya engkau dan saya harus terus diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Dan ketika dia mengatakan roh dan pikiran, roh itu duma, artinya engkau yang tadinya mati dibangkitkan menjadi hidup. Dan ketika hidup engkau harus mengelolanya. Dan kekuatan mengelola hidup itu bukan di keuangan Anda dan saya, tapi di otak kita yang selalu diperbaharui. Dengan pembaruan roh di dalam budi pekerti itulah engkau dan saya bisa melangkah di dalam pembaruan. Dan kalau kita memang ingin hidup di dalam pembaruan seperti yang Paulus katakan di jemaat Efesus, maka engkau dan saya harus berjalan di dalam pembaruan. Dan kalau memang tadi saya katakan Dewan Keamanan PBB mengatakan resolusi, sementara saya mengatakan rekonsiliasi, negara-negara bertikai akan berdamai ketika menjalani titah yang disepakati, maka engkau dan saya akan menerapkan titah Tuhan di dalam rohnya yang mengendalikan pikiran kita untuk bisa menjadi alat berkat pada gilirannya. Jadi ketika engkau dan saya boleh mengawali hidup baru di tahun yang baru, bukan dengan kegentaran dalam artian takut dan cemas, tapi gentar karena Dia adalah Allah yang harus dipuji, dan kita harus memohon di dalam doa apa yang kita butuhkan di dalam keseharian kita. Itulah mazmur dari seorang raja, Daud, yang mengakui bahwa musuhnya dikalahkan, dan dia mendapatkan bahwa Allah, Tuhan namanya itu adalah benteng keluputan, gunung batu keluputan,
tempat tinggi yang tidak ada akses, tetapi dia ditempatkan di sana. Pasti ada kesempatan yang difahami karena sebuah tujuan. Ingatkah Anda bahwa Daud itu hanya seorang gembala yang mungkin harganya pun kecil, sehingga Isai hanya menganggap dia anak bawang, anak bukan sekedar bungsu, tetapi tidak punya kekuatan untuk tampil sebagai pemimpin. Tapi Samuel ditunjuk Tuhan untuk mengurapi dia menjadi raja. Seperti arti namanya Daud adalah dicintai. Maka pada gilirannya dia diubah dari gembala menjadi raja. Dia tahu kenapa dia ada di dalam statusnya, karena dia akan menjadi pemimpin umat sekaligus pemimpin rakyat. Maka dia menjadi tahu bahwa bukan apa-apa dia. Maka dia memujilah dalam pujian Mazmur nomor 9 di awal ayatnya, dan dia tutup nomor 9 itu dengan doa. Tepatnya seperti ini. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Lalu dia menutup di ayat yang ke 21. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Di dalam doa Daud, sesudah dia menaikkan pujian di dalam Miktam katanya ya, di dalam lagu Mutlabet Mazmur Daud, dia mengatakan Allah yang maha besar layak dipuji. Dan dia pada akhirnya berdoa supaya setiap manusia tahu dia hanya manusia, bukan Tuhan. Jadi kalau engkau khawatir, jangan-jangan bukan soal ancamannya, tapi posisi saudara dan saya hari ini berganti, menggantikan Tuhan yang harusnya menjadi provider kita. Seakan-akan kitalah providernya. Kalau ketakutan atau khawatir itu sedemikian kuat menguasai kita, kembalilah ke jalan Tuhan. Hidup di dalam pembaruan bahwa Dia adalah Allah hakim yang adil dan benar, dan kita harus mempertanggungjawabkan semuanya. Maka engkau dan saya akan tenang hidup, karena kita bukan sekedar sedang membangun resolusi, tapi sedang menghidupi rekonsiliasi. Yohanes, ketika dia menjadi murid yang paling lama hidup dan menulis bagian yang disingkapkan kepada dia sebagai murid yang dicintai Tuhan, karena seperti itulah dia, maka dia paling dekat duduk bersama Yesus semasa hidup. Maka Yohanes itu mendapatkan pencerahan dengan mengatakan bahwa Yesus itu adalah yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang dikatakan di dalam Wahyu ayat pasal 1 ayat yang ke-9. Dia mengatakan seperti ini, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi ketika engkau dan saya adalah murid Kristus yang sedang mengikuti hidup di tahun yang baru, biarlah engkau ingat Dia adalah yang awalnya dan Dia adalah yang akhirnya. Dia memanggil engkau dan saya menjadi muridnya untuk satu tujuan yang kata Lionel Messi, dia begitu membayar harganya sebesar apapun pengorbanannya, hanya untuk satu ungkapan, saya bisa dan saya bisa berhasil melulu karena Tuhan yang menempatkanku dan mengelola segala potensi untuk kemuliaan penciptaku. Dia menjadi orang yang terkenal hari ini. Saya sedang tidak mengajak para pendengar Yamari yang saya cintai untuk menjadi selebriti setingkat dia, tapi saya rindu engkau bisa mengembangkan potensi diri dan mengarahkan perilaku hidup barumu dengan semangat baru, hati baru, dan langkah baru, supaya memperlihatkan Allah pemelihara kita, gunung batu itu yang kita puji, benar sedang memelihara kita.
Dengan semangat itulah engkau dan saya akan bisa menjadi berkat bagi kerajaannya. Lalu apa lagi yang kita bisa dapat dari bacaan Mazmur 9 tadi? Bahwa Daud itu menggarisbawahi, tidak perlu gentar kalau begitu dengan para musuh. Bahkan di dalam Mazmur yang terkenal nomor 23, dia katakan, Tuhanku akan memberi makanan di hadapan lawanku. Dia mengurapi kepalaku dengan minyak. Kebajikan dan kemurahan belaka yang akan menyertaiku. Maka komitmenku adalah aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau tujuan hidup saudara dan saya sebagai peziarah hari ini adalah bersekutu dengan Tuhan di sana, Sang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir firman Allah itu, betapa bahagianya engkau ketika engkau mengalami penderitaan melulu supaya engkau menjadi lebih baik seperti yang dikatakan Lionel Messi, maka engkau akan mendapatkan hasil berikutnya. Saya ingin mengutip bagian yang lain dari seorang lawyer Amerika bernama John Kennedy. Dia mengatakan, anyone who looks into a newborn's innocent eyes should realize how incredible it is so blessed with a new life. Maksudnya begini, John Kennedy ini bukan presiden. Kalau presiden ada F-nya, ada Fredericknya. Dia bilang, seseorang yang melihat kepada mata bayi yang baru lahir, dia akan menyadari, katanya, betapa menakjubkannya dan diberkatilah hidup yang baru itu. Kalau kau dan saya boleh hidup dalam pembaruan bukan karena kalendernya baru, tapi semangatnya baru, hatinya baru, dan langkahnya baru, engkau akan kagum karena engkau menjadi seperti bayi yang inosen, yang tanpa salah, yang betapa ajaibnya dia akan bertumbuh besar dan menjadi generasi yang memuliakan Tuhan. Di sanalah kita bisa mendapatkan apa yang dimaksudkan oleh Paulus dalam Efesus 4 tadi, supaya kita mengalami pembaruan di dalam roh dan pikiran, agar engkau dan saya bisa menghargai karya Kristus yang merekonsiliasi kita. Kalaupun engkau mau tiru-tiru seperti Sekjen PBB dengan istilah resolusi, saya pun ada orang yang bernama Jonathan Edwards. Dia lahir di abad awal 18-17 sekian, dan dia adalah pendeta Amerika yang khotbahnya mungkin kurang menyenangkan. Bukan bodoh, tidak menggebu-gebu, tidak beragitasi seperti mungkin hari ini saya membawakan khotbah kepada saudara. Dia berdiri dengan tenang, dia membaca khotbahnya seperti seseorang yang sedang mengulang tulisan. Tidak ada mimik tertentu. Tapi ketika dia mengkhotbahkan sebuah khotbah tentang orang berdosa di tangan Allah yang murka, tahukah Anda generasi abad ke-18 Amerika itu bertobat? Dan dia adalah revivalis Amerika yang dikenal dengan bernama Jonathan Edwards, yang bukunya sangat populer, The Sinners in the Hands of Angry God. Dan itu adalah isi khotbahnya. Dan ketika orang mendengarnya, mereka semua menangis bahwa kami sudah berdosa kepada Tuhan di masa lalu, dan di hidup baru Amerika tidak boleh ada lagi dosa menguasai kita. Kita harus melangkah di dalam pembaruan. Itulah Jonathan Edwards. Dan apa yang dia katakan di dalam bagian menjadi kutipannya, dia bilang, Resolution 1, dia bilang, I will live for God. Resolution 2, if no one else does, I still will. Hebat ya. Jadi kalau rekonsiliasi itu mau digantikan dengan resolusi, dia mengatakan resolusi ganda. Yang pertama, aku akan hidup hanya bagi Allah. Resolusi kedua, kalau tidak satu pun orang mau hidup baru bagi Allah, aku akan tetap hidup bagi Allah. Kenapa dia bisa melakukan kata-kata yang menggerakkan meskipun tanpa ekspresi? Karena batinnya, rohnya diperbaharui. Maka pikirannya digunakan untuk sebuah pembaruan.
Dan itulah yang dilakukan oleh Jonathan Edwards. Itulah yang menginspirasi kita melewati profesi dari Lionel Messi sebagai pemain bola muda. Dan kalau saya boleh menutup bagian tertentu, ketika tadi John Kennedy mengatakan, biarlah engkau menjadi bayi yang baru lahir, yang matanya itu mengagumkan karena akan mengisi kehidupan baru, maka Ludwig Wittgenstein, seorang filsuf Austria, dia hidup tidak terlalu lama, hanya 62 tahun. Lahir 1889 dan wafat 1951. Dia mengatakan, a confession has to be part of your new life. Sebuah konfesi atau pengakuan harus menjadi bagian dari hidup barumu. Pertanyaannya, konfesi apa yang engkau dan saya ingin bunyikan supaya hati kita baru, semangat kita baru, dan langkah kita baru? Saya tidak mau bunyikan itu buat saudara, karena itu sangat personal buat Anda dan saya bisa berhasil dan bahagia di tahun yang baru. Sehingga tidak perlu menjadi khawatir dan gentar oleh karena presiden kita mengatakan tahun yang susah. Tidak perlu juga mendengar pemimpin gereja yang ikut-ikutan seakan-akan kita menjadi khawatir. Kalau khawatir, belajarlah dari Daud sebagai raja, pemimpin umat sekaligus pemimpin rakyat, yang mengembalikan posisi Tuhan yang layak dipuji. Dan di dalam doanya, kami hanya manusia, bukan siapa-siapa. Kami menjadi gagal, khawatir, dan takut karena kami memosisikan diri seakan-akan Tuhan. Maka kami bukan siapa-siapa. Dan kalau engkau dan saya siuman, apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-17, dia mengatakan begini. Mazmur 9 maksud saya. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Jadi ini menjadi bagian ketika manusia memosisikan diri sebagai Tuhan. Sesungguhnya dia orang jahat, tidak akan mampu bertahan berdiri di hadapan hakim yang adil dan benar itu. Jadi kalau kau dan saya boleh akhirnya bersekutu dengan Sang Alfa Omega, yang awal dan akhir dari sabda Tuhan itu, maka engkau berani membayar harga di dalam pembaruan hidup kita di tahun yang baru dengan semangat, hati, dan langkah baru. Saya yakin itu engkau mampu karena Tuhan, dan di luar itu tidak ada yang lain. Jadi konfesimu apa? Tulislah di dalam jurnalmu dan hidupilah sepanjang 300 hampir 60 hari lagi engkau akan tahu. Karena tinggal 35 sekian, karena sudah dipotong dengan 21 hari ketika engkau mendengar khotbah ini. Jadi masih ada waktu yang engkau akan menguji Tuhan itu gunung batu atau gunung yang lain. Tapi kalau engkau sadar bahwa makna gunung batu bagi Daud itu adalah perlindungan, keselamatan, keamanan, kenyamanan, Shalom Adonai, biarlah kita mengikut dia dengan sukacita. Kiranya Tuhan menolong saudara, Tuhan menolong kita, dan sabda Tuhan boleh berhenti di sini dengan satu pemaknaan. Saya harus membangun sebuah resolusi bahwa titik tujuan hidupku adalah hidup bagi Tuhan. Seberapa harga yang harus kubayar dengan pujian yang penuh sukacita. Karena itu menguatkan sehingga aku selalu memohon supaya aku jangan menggantikan engkau dan mewartakan kepada manusia bahwa sebenarnya yang kupuji adalah aku atas namamu. Tapi aku akan kembalikan dengan roh dan pikiran yang baru bahwa engkau menghargai aku melalui pendamaian, dan aku mau menjadi pembawa kabar baik, damai sejahtera, supaya orang kembali kepada Tuhan meski mereka mungkin mengabaikanku, tidak populer seperti Lionel Messi. Tidak masalah, karena aku sudah menyicipi kebaikan Tuhan pada waktu aku hidup. Sudah cukup, karena Tuhan memang baik. Kiranya dia berkenan dengan pujian dan permohonan doa kita. Dan inilah tahun yang baru yang boleh saya sampaikan melalui ibadah online dia. Mari kiranya Tuhan menolong ibu bapa. Mari kita berdoa.
Kami menyerahkan para pendengar Yamari yang Engkau cintai dan hamba-Mu juga kasihi. Barangkali mereka penuh pergumulan di dalam kelemahan, mereka sakit yang tidak berujung kesembuhan. Tuhan kiranya jamah. Ada rekan kami Mei Sitorus yang mata kaki kanannya masih terluka. Engkau mengampuni dia dan mengangkat bebannya sehingga dia boleh melangkah lagi atas nama Tuhan. Dia boleh menjadi alat Tuhan yang memuliakan nama-Mu. Kiranya Kau berkenan menolongnya. Engkau berkenan juga menolong yang lain yang membutuhkan mungkin pembiayaan, pengobatan dan lain-lain. Kiranya Kau berkenan menolong mereka. Dan di dalam kesusahan secara ekonomi, ketika harus mencari uang tidak gampang, berikan mereka hikmat untuk tetap setia sebagai anak-anak yang rela bekerja keras, yang boleh mendapatkan makanan bukan dengan mudah, tetapi mereka mendapatkan pada gilirannya yang membuat mereka sehat. Dan dari kesehatan tubuhnya mereka memuji, memuliakan nama-Mu, dan berdoa untuk selalu menjadi gunung batu keluputan. Ya Allah yang baik, kiranya Kau berkenan menolong saudara-saudara kami ini, siapapun mereka yang ada di negeri ini, yang mengalami gempa di Cianjur, yang mengalami juga badai tropis melalui banjir dan sebagainya. Tuhan tolong mereka semua. Dan juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya Presiden, yang harus mengelola keamanan dan juga kesejahteraan rakyat. Sementara tahun ini menjadi tahun politik ketika mereka banyak mencuri start untuk kampanye, seakan-akan orang hebat yang boleh dipilih menjadi pemimpin. Padahal sesungguhnya otoritas sejati berasal dari Engkau, yang lewat izin-Mu seseorang boleh naik menjadi pemimpin, bukan karena kepatutan yang mereka kumpulkan sebagai satu catatan informatif, entah itu track, jejak, rekam, kerja dan seterusnya. Karena yang Tuhan akan pilih adalah orang yang punya hati takut kepadamu. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat yang lainnya. Biarlah Tuhan tolong. Karena bukan yang dilihat mata, yang sepertinya patut memimpin mereka layak. Tapi orang yang dipilih Tuhan adalah yang hatinya gentar kepada Tuhan, sebagai orang yang dicintai dan ingin tetap hidup menyalurkan cinta Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami untuk ada kelanjutan kepemimpinan kepresiden kami pada kampanye dan pemilihan umum pada 2024 kuartal awal, supaya semuanya berjalan dengan baik. Dan pada gilirannya pelantikan presiden pada bulan Oktober 2024, sungguh ada orang yang takut Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera, mengarahkan orang datang kepada Tuhan, dan bukan menyalahgunakan Tuhan di dalam nama untuk kepentingan pribadi. Yang kami lihat di negeri ini, begitu banyak orang-orang congkak, munafik atas nama agama. Mereka menekan orang-orang beragama di negeri ini. Biarlah mereka juga bertobat dan sadar bahwa mereka bukan siapa-siapa, hanya manusia biasa, supaya mereka juga menjalankan akidah agama untuk berjumpa dengan Tuhan, bukan menghakimi sesama, karena hakim yang sesungguhnya adalah Allah Ta'ala yang penuh hikmat, penuh keadilan dan kebenaran. Biarlah orang boleh mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, termasuk seluruh elit politik kami di sini, supaya mereka menguji diri dan menjadi berkat buat banyak orang. Untuk maksud itulah kami memohon, kiranya Engkau berkenan menolong, karena kami hanya panjatkan doa yang jauh dari sempurna, hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Para pemirsa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan peran firman Tuhan dengan tema Hidup Baru dengan Hati Baru dan Langkah Baru, yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Lee Simon Steffi, MDiv. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Lee Simon Steffi, MDiv,
yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada vokal grup Gihon dari Jakarta yang telah mempersembahkan pujian yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk ibadah online ya Mari ke 129 hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga penata layanan di ibadah online yang ke-129 ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari pemirsa, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Mari. Silakan mentransfer ke rekeningnya Mari di BCA nomor 3910337000 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau di WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya mari kita menyanyikan sebuah pujian yang berkata, dengan imanku kuhadapi semua. Karena dengan iman kitalah kita menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang, kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan Bapak Pendeta Lee Simon Stepi yang telah disampaikan menjadi berkat hidup baru dengan hati baru dan langkah baru dalam ibadah online yang Mari ke-128 Sabtu 21 Januari 2023. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi berkat bagi pemirsa dan dapat juga dipraktekkan dalam hidup dan pelayanan setiap waktu. Allah Bapa di surga, mohon berkat bagi hamba-hambamu yang telah melayani Bapak Pendeta Lee Simon Stepi, Evangelis Michael Bambang Siono, Evangelis Mariati Sitorus, Bapak Agustinus Wai, Bapak Yunus Sabandar, dan tim vokal grup Gihon dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan dari hamba-hambamu kemanapun Tuhan mengutus juga. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk worship leader, pemain musik, tim multimedia, dan pengisi acara melalui pujian dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online yang Mari ke-129 pada hari Sabtu 28 Januari 2023. Kiranya urapan Roh Kudus menjadi bagian hamba-hamba-Mu yang akan melayani, agar berkat yang Tuhan siapkan melalui ibadah ini dapat memberkati seluruh mitra, sahabat yang Mari yang bersama beribadah melalui YouTube
dimanapun mereka berada. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam rapat perdana Badan Pengurus Lengkap Yamari bersama beberapa koordinator kota MHM telah memutuskan beberapa program pelayanan Yamari yang sedia dijalankan pada tahun 2023 ini, antara lain pelayanan ibadah online Yamari Prayer, Persekutuan Kasih Marturia, Temu Kangen Nasional, Konferensi Misi Nasional, dan pelayanan pekabaran Injil ke Ciranjang, dan Lokakarya Nasional Marturia Hospital Ministry, MHM, Yamari, dan lain-lain. Khusus kami berdoa untuk panitia Konferensi Misi Nasional yang akan menggelar acara tersebut secara nasional pada hari Jumat 31 Maret 2023 bertempat di MDC Hall Jakarta. Juga dalam seluruh persiapan, promosi dan rekrut peserta sekitar 500 orang yang terdiri dari pendeta, penginjil, aktivis gereja dan mahasiswa STT, serta persiapan dari 3 orang narasumber sebagai pembicara, yakni Bapak Pendeta Bagus Suryantoro, Bapak Pendeta Robi Chandra, dan Dr. Edi Kristianto. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, memimpin, dan menyertai agar semua dapat berjalan lancar. Demikian juga seluruh program pelayanan lainnya selalu dalam pimpinan Tuhan, agar dapat menjadi berkat bagi umat Tuhan di setiap daerah di mana Tuhan bawa tim Yamari. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus sebagai kami berdoa bagi pemirsa yang sedang menghadapi tantangan dalam kehidupan karena masalah ekonomi, yang mencari pekerjaan, keluarga Kristen yang mengalami krisis kebahagiaan, dan juga mereka yang mengalami gangguan kesehatan yang tidak dapat kami sebutkan nama masing-masing, tetapi sedang menderita sakit jantung, sakit tumor, sakit kanker, asam urat, sakit tiroid, sakit diabetes, sakit ginjal, sakit stroke, sakit tekanan di darah tinggi, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan sebagai penolong yang sejati, menjamah, menyembuhkan dari setiap sakit yang mereka deritakan. Tuhan Yesus, juga kami berdoa untuk pemulihan dan kesembuhan buat Ibu Ko Kencen dari Semarang pasca menjalani operasi payudara di Singapura, Ibu Goy Tek Dek dari Jakarta yang menjalani perawatan jantung di Singapura karena aritmia, Bapak Haryono pasca operasi lutut kiri dan menjalani fisioterapi di Singapura, dan pemulihan jantung dari bayi Samantha Satya Kamendra, cucu Bapak Joni Ramanto yang terus mendapat perawatan dari dokter spesial, dan Bapak Pendeta Damris Simanjuntak di Pekanbaru dalam perawatan dokter dengan pemasangan kateter pada jantung. Rambu Kareri Haratoga di Jakarta yang akan mengoperasi batu ginjal bagian kanan. Kiranya kuasa nama Tuhan Yesus menyembuhkan dan memulihkan anak-anakmu dari sakit yang mereka derita. Allah Bapa di surga, inilah doa permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kita semua. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat oleh Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono, mari kita menyanyikan pujian yang berkata doa Yabes. Dan memperluas
Sekarang Bapak Ibu Saudari, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerja dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Sampai bertemu kembali di ibadah online yang mari yang ke-129. Tuhan Yesus memberkati kita semua.